Ya, hak angket menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban penyelenggara pemilu terkait pelaksanaan Pilpres yang diduga syarat dengan kecurangan, terstruktur sistematis dan masif. Namun apakah upaya ini dapat mempengaruhi hasil pemilu 2024? Untuk mengulasnya kami sudah bersama Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Rinto Wardana dan juga pengamat politik Muhammad A.S. Hikam. Assalamualaikum, selamat sore Bang Hikam, Bang Rinto, Bang Viva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Erdino. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Saya mungkin ke Bang Rinto terlebih dulu. Bang Rinto, kalau kita bicara wacana hak angket, kita tahu media semuanya memberitakan ini. Tapi kalau bicara komunikasi nih Bang Rinto dengan tim Amin dari TPN sendiri, sudah seperti apa? Ya, sebenarnya komunikasi secara formal itu belum ada kita lakukan. Pernyataan-pernyataan yang terjadi akhir-akhir ini bersifat sporadis. Dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud itu, memang Pak Ganjar sendiri sudah memberikan pernyataan bahwa ada wacana untuk melakukan menggiring supaya dilakukan hak angket di DPR. Begitu juga ternyata wacana ini disambut dengan positif oleh Pak Anies Baswedan di lain kesempatan. Nah, tetapi pada prinsipnya begini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa upaya untuk melakukan hak angket ini ada dalam rangka untuk menggagalkan atau menganulir Pilpres 2024. Tetapi bagaimana kita mengupayakan supaya Pilpres ini bisa kita anggap sebagai satu momentum perhelatan nasional yang bersifat kualitatif. Jadi bukan hanya bagaimana berapa perolehan suara yang didapatkan oleh masing-masing capres, tetapi bagaimana proses Pilpres itu berjalan dengan baik sesuai dengan koridor ketentuan undang-undang. Nah, itu yang penting untuk kita pahami supaya nanti tidak ada pemikiran-pemikiran negatif dari upaya adanya hak angket ini. Karena ini kan ketika ada hak angket ini seolah-olah Capres 03 ini tidak merasa tidak mau menerima kekalahan, padahal kan sebenarnya bukan itu maksudnya. Lebih kepada ditujukan agar Pilpres kita saat ini maupun ke depan itu lebih berkualitas, sehingga perlu dikoreksi nih penyelenggara yang ada ini apakah benar-benar telah melaksanakan ketentuan undang-undang dalam melaksanakan Pilpres dan mengawal Pilpres Bang Rinto. Ya, sebelumnya juga sudah bergabung bersama kami Bang Khalid ya dari PKS ya. Mohon maaf tadi saya di awal belum menyebutkan, ya belum ada info ternyata Bang Khalid sudah masuk. Terima kasih Bang Khalid. Bang Iqbal. Oh, Bang Iqbal. Oke, Bang Iqbal. Bang Iqbal, kalau dari PKS sendiri bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya kira ini sebuah hal yang biasa dalam demokrasi sebagaimana Pak disampaikan Pak Jokowi tadi ya. Dan hak angket adalah haknya para anggota parlemen ya, wakil rakyat, di mana mereka ingin mendapatkan penjelasan tentang kecurangan-kecurangan pemilu. Dan itu hal-hal yang menurut saya lumrah saja. Tetapi yang harus kita garis bawahi sekarang, memang hak angket ini adalah salah satu jalan yang tepat untuk mengungkap masalah pemilu kali ini. Karena bayangkan sudah berhari-hari terjadi kesembronoan ya, menurut saya sih terjadi kekacauan di mana-mana, bahkan sampai sekarang kacau balau dengan sirekapnya, dan orang tidak memiliki kepastian. Tingkat stres para caleg, para saksi, para tim relawan juga luar biasa. Dan tadi kita lihat sampai sekarang kejadian-kejadian yang sudah lama terulang, seperti di Malaysia misalnya. 2019 sudah terjadi, sekarang terulang lagi. Maka harus melakukan PSU dan lain-lain. Jadi menurut saya ini adalah sebuah proses bagi demokrasi kita, jangan disikapi terlalu serius, tapi ini adalah proses dan jalur yang sesuai dengan konstitusi. Baik, kalau kembali saya ke Bang Viva dulu. Bang Viva, kalau dari Anda sendiri, ya bagaimana Anda melihat ada desakan ini dari partai-partai lain dan tentunya saya dengar juga pastinya ini akan banyak penolakan kalau dari kubu Anda. Kami tidak menolak aspirasi dari paslon 03 dan 02 karena hak angket itu adalah hak konstitusional yang melekat kepada anggota DPR RI. Itu kan baru perencanaan dari para paslon 03 yang kemudian diamini oleh paslon 01. Dan proses selanjutnya juga kami menunggu soal hak angket itu. Meskipun hak angket itu adalah merupakan hak konstitusional untuk melakukan penyelidikan,
terhadap kebijakan dan undang-undang yang mana memiliki implikasi strategis, berdampak luas, dan ada dugaan, ada penyimpangan, yaitu silakan saja karena mekanisme itu sudah diatur di Undang-Undang MD3. Cuman masalahnya sekarang ini seluruh prosedur demokrasi ini saat ini sedang berjalan, Mas, ya. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, rekapitulasi suara di tingkat KPU kabupaten kota sudah berjalan. Kemudian ada upaya untuk melakukan sebuah langkah-langkah politik seperti ini, ya silakan saja. Kami beranggapan bahwa itu adalah menjadi bagian dari proses demokrasi, tetapi fungsi-fungsi dari lembaga pengawasan pemilu itu juga harus dimaksimalkan. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada proses-proses dalam mekanisme demokrasi yang harus dilalui. Jadi dengan kata lain, ini kita ingin memberikan pelajaran politik kepada masyarakat. Dengan kata lain, Bang Viva, bahwa lebih baik ke Bawaslu terlebih dahulu daripada ke hak angket seperti itu. Dan kita akan menunggu ya proses selanjutnya, karena belum ada partai politik secara resmi yang menyatakan akan mengajukan hak angket. Itu baru pernyataan dari orang-orang yang masih bersifat personal, dan kita akan menunggu bagaimana proses politik selanjutnya. Kami dari TKN Prabowo Gibran menyatakan bahwa kita akan taat, patuh pada mekanisme demokrasi, taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Ketika ada penyimpangan, ketika ada kecurangan, kami juga akan membawa hal itu kepada jalur demokrasi melalui proses pengawasan di Bawaslu dan Gakumdu. Oke, Bang Hikam, Anda sebagai pejabat menilai hak angket ini banyak yang skeptis, banyak juga yang optimis. Tapi kalau kita lihat petanya juga sekarang sangat dinamis, apalagi setelah pertemuan Pak Jokowi dengan Nasdem. Ya betul, saya kira memang kalau kita dengar dari pembicaraan dari tiga komponen paslon ini, ya, dari Bung Viva, kemudian Mas Iqbal, dari Pak Rinto, maka skeptisisme itu ada, walaupun skeptisisme yang mungkin berbeda-beda motifnya, gitu ya. Nah, kita belum memasukkan lagi satu elemen, yaitu elemen dari masyarakat sipil yang pro demokrasi. Nah, kalau dari sana saya kira tidak ada keraguan bahwa jalan yang dilalui melalui angket itu adalah satu keniscayaan. Jalan itu ada dua, jalan yang bersifat elektoral dan jalan yang bersifat bagaimana respon dari publik. Nah, angket adalah jalan elektoral yang saya kira lebih elegan dibanding apabila masyarakat sipil cenderung nanti pada akhirnya menghendaki ada jalan yang satunya lagi itu, karena itu justru akan lebih merugikan. Nah, kalau memang masyarakat sipil nanti yang sekarang ini sudah sangat melihat sebagai sesuatu keniscayaan, tetapi dari kalangan partai politik atau masyarakat politik seperti ini masih ada syakwasangka atau keraguan atau wait and see, maka dinamikanya menjadi akan lebih dinamis lagi atau lebih ruwet lagi, karena nanti ujung-ujungnya akan ada semacam perlombaan, ya, antara masyarakat politik dan masyarakat sipil juga. Nah, dalam hal ini maka tentu akan sangat menguntungkan bagi proses demokrasi kalau setelah ketiga-tiga komponen masyarakat sipil yang sekarang ada di screen ini sepakat pada prinsipnya bahwa angket itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja, yang legal, formal, politik, etik itu wajar-wajar saja, lalu kemudian makin mengerucutkan dan sepakat dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat sipil. Walaupun saya tidak mengatakan seluruh masyarakat sipil sepakat loh ya, tetapi mayoritas mereka yang pro demokrasi
tampaknya naga-naganya itu adalah cenderung untuk memastikan bahwa jalan angket itu harus ditempuh. Tapi Bang Hakim, kalau ada anggapan hak angket ini kurang tepat, semestinya ke Bawaslu saja terlebih dahulu atau ke MK atau seperti itu, ke ranah hukum yang lainnya. Apakah itu bisa jadi alternatif? Menurut saya alternatif itu bisa, tapi apakah alternatif itu akan diambil atau tidak? Saya kira kalau kita melihat misalnya dari Bung Viva, kemungkinan ya alternatif itu akan lebih menarik begitu. Tetapi kalau Anda tanya misalnya Mas Rinto atau Bung Iqbal, barangkali jawabannya tidak akan semenarik dari Mas Viva. Sementara kalau Anda tanya dari kelompok pro demokrasi, jelas sangat tidak menarik. Karena apa? Karena track record dari KPU dan Bawaslu itu sudah diragukan. Apalagi kalau track recordnya MK. Itu adalah biangnya persoalan. Saya langsung ke Bang Rinto. Bang Rinto, bahwa tadi kalau Bang Viva menyebutkan ya, kenapa tidak ke Bawaslu terlebih dahulu atau lembaga-lembaga lain tidak harus hak angket terlebih dahulu. Sementara Bang Hikam juga bilang bahwa hak angket ada yang paling elegan. Anda sepakat dengan ini? Sebenarnya kalau kita berbicara ketentuan undang-undang, memang sepatutnya kalau ada temuan pelanggaran, kecurangan selama Pilpres berlangsung, memang sudah sepatutnya diadukan ke Bawaslu. Namanya juga pengaduan, bukan kayak semacam gugatan dalam berperkara. Kalau kita berbicara pengaduan, belum tentu perkara. Sehingga yang ke Bawaslu kalau ketika ada temuan, 03 juga melaporkan ke Bawaslu. Bahkan yang kita pasti ingat ketika kita mengadukan terkait dengan bagi-bagi susu gratis di HI beberapa waktu lalu sebelum Pilpres, dan ternyata kita tahu bagaimana sikap dan tanggapan daripada Bawaslu. Memang karena ini sifatnya aduan, ya bisa diterima, bisa dianggap bukan pelanggaran. Tetapi kan sengketa Pilpres itu bukan bersifat bersyarat. Jadi untuk mengajukan sengketa Pilpres di MK misalnya, tidak harus kita mengajukan pengaduan terlebih dahulu kepada Bawaslu untuk baru kita bisa mengajukan sengketa Pilpres. Tidak. Di MK itu memang fokusnya adalah bagaimana kita membuktikan apa terkait dengan TSM yang terjadi, yang didalilkan oleh pihak yang mengajukan sengketa ini. Nah, sehingga dengan demikian terkait dengan Bawaslu, ya kita juga mengadukan banyak hal ke Bawaslu. Hanya sampai saat ini kita melihat bahwa aduan-aduan itu menjadi sesuatu yang jadi barang sampah saja. Kalaupun ada keputusan, sifatnya ya sifat kayak deklaratif saja. Deklaratif itu misalnya bahwa dinyatakan bahwa temuan atau pengaduan ini tidak merupakan pelanggaran. Tetapi kan kalau kita berbicara sengketa Pilpres, maka sifat daripada putusannya bersifat kondemnator. Kalau dinyatakan memang ada terbukti terkait dengan TSM, maka akan dikabulkan. Ya kan, kalau pemohon bisa membuktikan adanya TSM itu, maka permohonan sengketa Pilpres bisa saja dikabulkan, dan itu bisa menganulir penetapan capres terpilih yang telah ditetapkan oleh KPU. Sehingga dengan demikian kami mengingat bahwa kita harus mengingat bahwa Pilpres kita ini bukan semata-mata bagaimana kita menjalani proses Pilpres ini seperti itu saja, tetapi bagaimana kita mengawal Pilpres ini memiliki nilai edukasi buat masyarakat bahwa kita ini tidak semata-mata mengejar kemenangan, tetapi bagaimana para institusi yang menjadi wasit kita di sini bisa bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga dalam proses penyelesaian Pilpres ini zero KKN, zero pelanggaran, sehingga kita tidak saling menuding di sini gitu. Jadi lagi-lagi ya Bang Rinto, bukan terkait menang kalah, tapi ada perbaikan di sini ya, semangatnya seperti itu. Betul. Baik, kembali saya ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, kalau kita bicara komitmen dari Koalisi Perubahan untuk mengajukan hak angket, bagaimana setelah kemarin pertemuan Pak Jokowi dan Nasdem, apakah ini akan mengganggu atau tetap komit dari Koalisi Perubahan untuk tadi bisa saja mengajukan hak angket walaupun ada pertemuan seperti kemarin? Ya, saya kira komitmen kami jelas ya. Kami ingin mengungkap kecurangan, dan tentu saja hak angket salah satu jalan. Jadi kita juga pernah merasakan bagaimana banyak sekali laporan yang kita buat di Bawaslu tidak diproses. Tadi CFD Mas Gibran yang bagi-bagi susu itu tuh sudah jelas-jelas, karena visinya kan makan dan bagi susu. Lalu dikatakan apa? Tidak ada penyampaian visi dan misi. Padahal susu kan bagian dari
visinya gitu. Jadi udahlah kita inilah bentuk dari keputusasaan, mungkin bukan keputusasaan ya, bentuk kejenuhan kita terhadap proses. Presiden menaikkan tunjangan kinerja Bawaslu menjelang pemilu gitu. Harusnya jauh-jauh hari gitu. Kenapa harus menjelang pemilu? Karena akhirnya jadi pertanyaan, jangan ini adalah politik anggaran yang digunakan untuk supaya Bawaslu-nya tidak kritis, tidak memproses gitu. Itu kan bahasa yang sangat halus menurut saya. Jadi itu semua menjadi salah satu kenapa hak angket itu menjadi salah satu solusi. Kalau banyak juga politisi mengatakan bahwa ya sampai sekarang bayangkan ya, pemilu kita sudah berjalan begitu cepat, itu menimbulkan kekisruhan yang luar biasa. Saya sendiri sebagai calon ya, kemarin suaranya sekian ratus ribu, hari ini berkurang habis. Dengan mudahnya tidak ada permohonan maaf, tidak adanya klarifikasi. Gitu. Jadi itu dialami calon-calon lain. Bang Iqbal, gitu. Ini kan menimbulkan kerusuhan. Kalau tadi dari bagian Koalisi Perubahan bertemu dengan Pak Jokowi, Nasdem, tanggapan Anda? Saya kira pertemuan itu hal biasa ya. Karena Nasdem ini kan dulu pengusungnya Pak Jokowi. Dan Pak Surya Paloh adalah orang yang pertama kali mengusung Jokowi. Jadi itu tidak kami anggap sesuatu yang mempengaruhi tentang hak angket. Tetapi bagian dari komunikasi politik, dan itu wajar-wajar saja. Baik, saya kembali ke Bang Viva. Bang Viva, kalau tadi kira-kira nih berandai-andai misalnya hak angket atau hak interpelasi ini bergulir. Lalu bagaimana Koalisi Indonesia Maju menanggapinya? Saya itu membayangkan seluruh saksi dari partai politik saat ini sedang berjibaku, para saksi yang mengawal suara untuk caleg dan pilpres, mulai dari tingkat TPS, desa, kecamatan, kelurahan, sampai ke tingkat kabupaten. Dan saat ini mereka seluruh saksi-saksi partai politik sedang melakukan konsentrasi dan perjuangan yang sangat keras, dan mereka semuanya yakin bahwa untuk mengamankan suara baik di pilpres maupun di caleg itu akan semaksimal mungkin gitu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka itu berjuang sedemikian terus kemudian ada hal-hal yang kemudian mempengaruhi terhadap misi perjuangan mereka. Jadi kalau menurut kami ya terserah saja ya dari partai-partai politik. Toh yang mengajukan angket itu kan bukan pasangan calon. Yang mengajukan angket secara resmi itu adalah partai-partai politik yang memiliki anggota di DPR, dan hak angket itu termasuk juga hak interpelasi dan hak yang lainnya adalah bagian dari hak konstitusional setiap anggota DPR, dan itu akan menjadi bagian dalam proses peningkatan kualitas demokrasi. Dan akan kita lihat apakah kemudian dengan kondisi seperti ini kita akan melihat situasi politik lebih lanjut lagi. Bagi kami, kami tidak akan untuk berupaya berhenti. Kita akan terus memperjuangkan proses-proses demokrasi secara kelembagaan. Kami juga beberapa kali dipanggil oleh Bawaslu terhadap beberapa hal, dan memang sudah kita nyatakan bahwa itu tidak melanggar. Ada juga yang dianggap pelanggaran administratif. Itu sesuatu hal yang biasa saja, dan karena ini kan merupakan bagian dari demokrasi prosedural. Kita menginginkan pemilu ini berjalan dengan luber, jurdil, aman, nyaman, damai, berkualitas, dan berintegritas. Toh, nanti penentuan suara berdasarkan kepada rapat pleno KPU berdasarkan hasil penghitungan manual, bukan sirekap ini. Gitu. Jadi, dengan proses penghitungan manual itu, kita seluruhnya akan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen, baik itu plano maupun C1, untuk memberikan sebuah penjelasan yang resmi, yang konkret, tanpa ada kecurangan, tanpa ada penyimpangan. Nah, dari situ kemudian nanti kita akan lihat proses selanjutnya. Kalau memang dari hasil keputusan KPU ada sengketa soal perselisihan, ada di MK, dan selanjutnya. Jadi, kalau menurut saya, kami akan monitor, mengawasi proses pelaksanaan ini. Kami masih tetap fokus untuk proses pengamanan suara, baik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden.
Baik, Bang Hikam, kalau kita melihat masa depan dari hak angket wacana ini, hitung-hitungan petanya kan, karena kita tahu syaratnya harus tegah dari jumlah anggota yang mengajukan ini. Dari peta politik sekarang saat ini, misalnya dengan exclude Nasdem, apakah ini bisa diajukan nantinya atau seperti apa Anda melihat peta kekuatan di Senayan sendiri? Ya, di dalam proses politik dalam satu sistem demokrasi yang sudah mantap seperti di Amerika atau EU, Jepang, itu saja kita masih harus selalu mempunyai reserve ya. Nah, apalagi di dalam satu sistem demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja, reserve-nya juga sangat signifikan. Nah, oleh karenanya, walaupun saya pada prinsipnya sebagai pengawat politik ya mendukung adanya upaya-upaya jalan angket ketimbang nanti ribut-ribut yang di luar begitu ya, tetap saya juga skeptis bahwa pada akhirnya technicality yang akan harus ditempuh oleh para pengusung atau pendukung angket ini juga tidak mudah ya, karena kita juga masih harus deal dengan berbagai macam syarat dan kemudian juga prosedur yang ada, dan kemungkinan seperti yang Anda sendiri sudah isyaratkan bahwa misalnya ada excluding Nasdem misalnya. Jadi kita belum bisa berkata begitu secara pasti, tetapi kemungkinan itu saja. Tapi bagi saya sudah semacam a grain of salt ya bagi apa yang akan kita lihat di dalam dinamika nanti. Bang Hikam, ini analisa banyak orang ketika Pak Jokowi melantik Pak AHY ya, dan juga bagaimana pertemuan dengan Nasdem. Apakah ini, kalau dari Anda sebagai seorang pengamat politik, apa ini langkah Pak Jokowi untuk mengamankan posisinya bila hak angket akan bergulir seperti itu, Bang Hikam? Bagi saya Pak Jokowi selalu mempunyai cara ya yang di dalam khazanah kultur Jawa, Solo, Jogja itu namanya gelembuk Solo gitu ya. Gelembuk Solo artinya melakukan satu circling begitu yang kadang-kadang undetectable dan unpredictable. Nah, siapa yang akan mengira kalau Pak Jokowi justru merangkul AHY lagi setelah merangkul Pak Prabowo kan? Jadi apa yang Anda pertanyakan itu mungkin juga betul juga, ada juga kartu-kartu yang akan beliau mainkan. Jadi percayalah bahwa Pak Jokowi itu politically smart dan apa istilahnya itu piawai lah begitu. Oke, baik. Analisa-analisa yang ya patut kita perbincangkan, tidak apa-apa kan, masing-masing punya hak dan pendapat. Kembali mungkin karena ini waktu sangat terbatas, saya ke Bang Rinto dan juga nanti Bang Iqbal, masing-masing closing statement silakan. Singkat saja Bang Rinto terlebih dahulu. Ya, mohon maaf Bang Rinto, unmute terlebih dahulu. Voice. Iya. Ya, pada prinsipnya soal pilpres ini bukan soal kalah dan menang. Ya, tetapi bagaimana kita sesama para calon itu, capres ini bisa mendukung upaya untuk agar pilpres kita ini berkualitas. Jadi dari awal seharusnya itu sudah mulai dikontrol. Dan bagi para timnas, tim kemenangan, dan juga institusi publik yang mengawal proses pilpres ini, harus mendengar ke setiap pihak yang menjadi kontestan, sehingga permainan-permainan yang terjadi saat ini tidak dicurigai. Jadi aturan main sejak awal harus dikawal supaya nanti hasilnya pun dapat terlegitimasi bagi seluruh paslon ini. Jadi sekali lagi saya katakan pilpres kita ini harus lebih diwacanakan untuk menuju pilpres yang berkualitas. Gitu. Bang Iqbal silakan. Ya, bagi kami hak angket saya kira adalah sebuah proses pendewasaan demokrasi kita, dan ini bukan baru pertama. Jadi menurut saya disikapi dengan wajar saja, dan kalau memang tidak terbukti ada masalah, saya kira teman-teman di KPU bisa menjelaskan. Karena bukti-bukti yang ada sekarang saat ini luar biasa di masyarakat, kecurangan, kemudian juga penggunaan alat sirekap yang sampai ditumbang siur, dan terakhir adalah bagaimana penggunaan bansos atau BLT yang luar biasa digunakan, yang kami duga itu digunakan untuk sarana pemenangan.
Dan ini adalah sebuah proses panjang, saya kira. Kita tunggu saja nanti. Baik, Bang Iqbal. Bang Viva, silakan singkat saja, Bang. Pak Prabowo sudah sering kali kalah dan saat ini di hasil Quick-Count untuk Pilpres ini menang, kalah dan menang itu adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah kompetisi demokrasi seperti di Pilpres. Dan kami TKN Prabowo Gibran tetap membangun pelembagaan demokrasi melalui lembaga-lembaga yang sudah ada dalam bentuk perundang-undangan, dan juga jangan lupa proses pengawasan, monitoring itu di samping dari lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang, Bawaslu dan lain sebagainya, juga dari kekuatan civil society. Kekuatan civil society adalah kekuatan non-negara yang punya fungsi untuk memonitor, mengontrol negara bersifat kritis. Dan satu lagi, kekuatan dari kaum netizen yang tidak tidur 24 jam ketika terjadi adanya hal-hal potensi dugaan pelanggaran penyimpangan, dia akan upload entah salah atau benar. Jadi politik Indonesia, proses pengawasannya sudah multidimensional, ya, dari lembaga negara dan non-negara. Ini akan menjadi proses untuk peningkatan kualitas demokrasi. Terima kasih Bang Viva, Bang Rinto, Bang Iqbal, dan juga Bang Hikam atas waktu dan insight-nya. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum.